RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Bulukumba. Bupati yang menjabat pada tahun 2005 sampai 2010 M. Sukriya A. Sapewali dan diwakilkan Haji Padasi. Nah, pada tahun 2010 sampai 2015 Haji Zainuddin Hasan dan diwakilkan Haji Syamsuddin. Pada tahun 2016 sampai 2020 Andi M. Sukriya A. Sapewali dan diwakilkan Tomui Satria Yulianto. Nah, pada tahun 2021 sampai tahun sekarang Andi Mukhtar Ali Yusuf dan Detrandes Haji Andi Edi Manaf. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. RPJP memuat tentang visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN atau Rencana Kerja Nasional. Nah, pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa RPJPD ditetapkan dengan peraturan daerah dengan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bulukumba yang diselaraskan dengan sangat desentralisasi dan ekonomi kerakyatan. Nah, RPJPD juga ini atau RPJPD di Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai 2025 memiliki kedudukan sebagai dokumen yang memuat dasar perencanaan, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Jadi, maksud dari RPJPD di Kabupaten Bulukumba adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJP nasional dan disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan aspirasi. Di mana masyarakat Kabupaten Bulukumba ini merupakan dokumen induk yang memuat visi misi, nilai, strategi, kebijakan, dan memperhatikan para pelaku pembangunan dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Adapun tujuan RPJPD. Tujuan RPJPD di Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dengan maksud menjadi pedoman bagi masyarakat. Yang pertama itu pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Nah, yang kedua itu penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai visi dan misi arah pembangunan yang disepakati bersama. Mengenai gambaran umum kondisi daerah, yaitu letak geografis wilayah dan luas kabupaten. Letak geografis di Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah administrasi yang menghubungkan antara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kabupaten Selayar, Sinjai, Bone pada jalur selatan dengan potensi perikanan, pertanian, perkebunan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba sekitar 3.860.239 jiwa. Nah, sosial, budaya, dan kehidupan yang beragama. Selanjutnya, budaya gotong royong yang masih terpelihara dapat dimanfaatkan untuk membangun Kabupaten Bulukumba dengan falsafat atau Mali Siparampe atau Talang Sipahua yang dalam ungkapan suku Bugis Makassar merupakan sikap batin masyarakat Bulukumba untuk mengembangkan amanat persatuan dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya tujuan pembangunan ya dengan lahir dan batin, menerima dan spiritual dunia akhirat. Nah, potensi sumber daya alam yang melimpah yang ada dan tersebar pada 3 kecamatan sebagai sentra perkebunan dan pada 7 kecamatan sebagai sentra perikanan. Nah, potensi sumber daya alam dengan dokumen sumber daya air dari 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan kecil dengan mencapai 6.350 km. Sungai tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk sumber air bersih dan pengairan sawah dan luas wilayah yang dilayani 2.365 hektar debit air dari 32 sungai tersebut.
Nah, di Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu wilayah di Sulawesi dengan potensi subsektor pertanian tanaman pangan dengan produksi padi pada tahun 2004 sampai mencapai 1.732 ton dan naik menjadi 220 ton pada tahun 2007. Potensi subsektor pertanian atau perkebunan khususnya kelapa dan hibridia dengan produksi pada tahun 2004. Nah, selanjutnya itu visi misi kebijakan dan arah pembangunan jangka panjang di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2005 sampai 2026. Yang pertama itu visi di Kabupaten Bulukumba sebagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki visi yang selaras dengan visi pembangunan nasional. Nah, yang pertama itu sejahtera, yaitu kondisi yang dimiliki atau dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat terhadap kebutuhan hak dasar kehidupannya untuk mempertahankan dan mengembangkan hidupnya yang bermartabat serta tercukupi atau melebihi. Nah, yang kedua itu mandiri, yaitu pembangunan di Kabupaten Bulukumba diarahkan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan masyarakat yang didukung sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas, serta infrastruktur yang maju. Nah, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan dan didukung oleh keterlibatan segenap komponen masyarakat. Adapun misi dalam mewujudkan visi pembangunan daerah di Kabupaten Bulukumba tersebut, maka diterapkan misi pembangunan daerah di Kabupaten Bulukumba. Yang pertama itu mewujudkan masyarakat di Kabupaten Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri atau pencaharian. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang bersifat dan amanah serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan yang terakhir, mewujudkan di Kabupaten Bulukumba yang bersih, lingkungan dan alam yang ramah mendukung Indonesia Go Green. Tahapan dan skala prioritas serta kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah di Kabupaten Bulukumba. Yang pertama, tahapan dan skala prioritas. Nah, untuk mencapai sasaran pokok, rencana pembangunan jangka panjang daerah memerlukan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Di dalam tahapan dan skala prioritas, berdasarkan pada prioritas utama, makna, strategi, dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama disusun sebagai berikut. Yang pertama, RPJMD pertama tahun 2005 sampai 2010. Nah, berdasarkan pada pembangunan tahap ini, sebelumnya yang telah dilaksanakan dan dicapai di Kabupaten Bulukumba, tahapan pembangunan daerah atau tahap pertama di kabupaten ini melalui rencana pembangunan jangka menengah. Nah, dalam tahap pertama, perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dalam agenda pembangunan di Kabupaten Bulukumba, yaitu pertama, mewujudkan masyarakat agamis dan berbudaya. Yang kedua, mewujudkan masyarakat atau manusia yang berkualitas. Yang ketiga, mengembangkan potensi sumber daya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Nah, yang kedua itu RPJMD tahap kedua tahun 2011 sampai 2015. Berdasarkan landasan pada pembangunan tahap sebelumnya telah dilaksanakan dan dicapai pada RPJMD tahap pertama. Nah, tahap kedua ini ditunjukkan untuk lebih memantapkan penataan di Kabupaten Bulukumba di segala bidang dengan menekankan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agroindustri. Nah, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan pemerintah yang bersih dan amanah. Nah, yang ketiga itu RPJMD tahap ketiga tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan pada pembangunan tahap sebelumnya telah dilaksanakan dan dicapai pada RPJMD tahap pertama dan kedua. Pada tahap ketiga ini diarahkan kepada peningkatan terpenuhnya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta. Dan yang terakhir RPJMD tahap keempat tahun 2025 sampai
2021 sampai 2025. Nah, berdasarkan pada pembangunan tahap sebelumnya, pada tahap ini ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui pengembangan agroindustri melalui percepatan pembangunan di segala bidang. Adapun maksud, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba. RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sampai 2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Bulukumba tahun 2005 sampai 2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program prioritas daerah. Adapun tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Bulukumba. Adapun yang pertama adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun renstra perangkat daerah. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menyusun RKPD perencanaan daerah untuk 1 tahun, menjadi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, sebagai pedoman tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Yang keempat, menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah. Dan yang kelima, menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Dan yang terakhir adalah sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja, program prioritas, serta dukungan pendanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bulukumba periode keempat. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Bulukumba akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun visi dan misi RPJMD Kabupaten Bulukumba. Yang pertama, adapun visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah atau pilkada. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode RPJMD 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan masyarakat produktif yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Visi 2021 sampai 2026 ini merefleksikan arah pembangunan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan dengan fokus prioritas yang jelas, strategis, dan berdaya ungkit yang tinggi. Adapun misi dari Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Adapun misi pembangunan Kabupaten Bulukumba sejalan dengan arahan RPJMN tahun 2020 sampai 2024, yaitu adapun yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi. Selanjutnya, misi pembangunan Kabupaten Bulukumba sejalan dengan arahan RPJMN tahun 2020 sampai 2024, yaitu adapun yang pertama, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga, pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Yang keenam, menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang ketujuh, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
pada seluruh warga. Yang kedelapan, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Selain misi pembangunan daerah sejalan dengan arahan RPJMN, adapun misi pembangunan Kabupaten Bulukumba juga telah disinkronkan dengan arahan dalam misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 sampai 2023. Yaitu yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif. Yang kedua, mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Yang ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, yang produktif. Yang keempat, mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu adalah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, di mana strategi ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja yang sistematis berdasarkan strategi yang telah ditentukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan kepala daerah dan kebijakan yang terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah atau perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bulukumba merupakan prioritas pembangunan daerah 5 tahunan yang dijabarkan dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Adapun prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Nah, dalam rangka ini, pendukung pelaksanaan strategi dan arah kebijakan yang efektif serta efisiensi bupati dapat didukung oleh tenaga ahli yang berasal dari akademisi maupun selanjutnya itu adalah arah kebijakan. Adapun arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Bulukumba dengan fokus atau penekanan arah pembangunan salah satunya yaitu pada tahun 2022, di mana ini merupakan tahun arah pertama RPJMD yang dimana diharapkan pemulihan ekonomi dan kondisi masyarakat itu sudah mulai membaik. Dan adapun arah pembangunan daerah pada penggalang pertama ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur yang berwawasan dan lingkungan sebagai penopang utama terhadap pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi unggulan daerah dan mengedepankan penggunaan dan penerapan teknologi. Dan selanjutnya adalah tahun ke-2023, di mana ini merupakan tahun kedua RPJMD. Nah, pada tahun ini, pembangunan daerah difokuskan untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan daya tahan perekonomian masyarakat dengan fokus pada upaya untuk memajukan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, dan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Selanjutnya itu adalah pada tahun 2024, di mana tahun ini merupakan tahun ketiga RPJMD, di mana pembangunan pada masa ini adalah jangka menengah yang difokuskan untuk pengembangan lebih lanjut potensi daerah dengan mengedepankan penciptaan kawasan-kawasan ekonomi lokal yang telah direncanakan pada pembangunan berbasis spesial Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya itu adalah pada tahun 2025, di mana tahun ini merupakan tahun keempat RPJMD. Pada penggalang keempat RPJMD ini diarahkan pada pemantapan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan perekonomian masyarakat menuju Bulukumba yang maju dan sejahtera. Nah, adapun program-program pembangunan daerah di mana faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu adalah pencapaian visi misi kepala daerah, yang kedua pencapaian SDGs, yang ketiga pengentasan kemiskinan, yang keempat pencapaian NSPK dan SPM, dan yang kelima itu adalah pendaya gunaan potensi ekonomi daerah, serta yang terakhir pengembangan daerah yang terisolir. Nah, selanjutnya yaitu Renstra atau Rencana Strategis Kabupaten Bulukumba, di mana Renstra ini merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 5 tahun.
yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemangku kegiatan dalam mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dari pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba secara terpadu dan berkesinambungan. Nah, Renstra ini diambil dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Adapun visi kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih di Kabupaten Bulukumba adalah masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius. Adapun visi dari kepala dan wakil kepala daerah yang terpilih di Kabupaten Bulukumba yaitu yang pertama, menuntaskan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Kedua, mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah. Ketiga, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah. Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Keenam, meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan sinergisitas antar daerah. Ketujuh, penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana. Dan yang terakhir yaitu mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib, dan religius di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan Renstra Balikbangda atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau topoksi selama 5 tahun yang di dalamnya dalam penyusunannya melibatkan seluruh unsur dan bidang lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Kedua, sebagai pedoman penyusunan renja atau rencana kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Selanjutnya yaitu susunan organisasi Balikbangda Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari pertama, kepala badan, kedua, sekretaris, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian, serta sub bagian program dan keuangan. Ketiga, bidang sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang membawahi sub bidang sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, sub bidang ekonomi, serta sub bidang inovasi dan teknologi. Keempat, bidang pembangunan, inovasi, dan teknologi yang membawahi sub bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, sub bidang pengembangan wilayah fisik dan prasarana, serta sub bidang inovasi dan teknologi. Dan yang kelima yaitu kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya yaitu landasan hukum Renstra Balikbangda Kabupaten Bulukumba. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008. Keempat, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Keenam, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya di Kabupaten Bulukumba. Kedelapan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Bulukumba. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Bupati Bulukumba nomor 103 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja rencana strategis Balikbangda Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi Balikbangda atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba. Nah, adapun tugas dari Balikbangda Kabupaten Bulukumba yaitu untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Bulukumba. Sedangkan adapun fungsi Balikbangda Kabupaten Bulukumba yaitu yang pertama perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Kedua, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya yaitu rencana program dalam Renstra Balikbangda Kabupaten Bulukumba. Yang pertama yaitu program pelayanan administrasi perkantoran. Kedua, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Ketiga, program peningkatan disiplin aparatur. Keempat, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Kelima, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Keenam, program optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi. Ketujuh, program perencanaan pembangunan daerah. Delapan, program pengkajian, penelitian, dan pengembangan sumber daya alam. 9. Program pengkajian, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. 10. Program pembangunan, inovasi, dan teknologi. 11. Program pengembangan sistem inovasi daerah. 12. Program penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya program pengembangan pengkajian ekonomi. Dan yang terakhir yaitu program pengembangan sosial, budaya, dan masyarakat desa. Baik kan, sekarang kita masuk kepada RKPD. Nah, pemerintah daerah itu wajib untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, RKPD atau rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Bulukumba. Adapun visi yang diamanatkan dalam rencana pembangunan menengah daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2021 yaitu masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis dan religius. Nah, penyusunan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 itu dilaksanakan dengan beberapa pendekatan. Nah, yang pertama adalah perencanaan dari bawah atau bottom up. Nah, perencanaan dari bawah ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, dimulai dari pelaksanaan musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa kelurahan, terus ke tingkat kecamatan, selanjutnya kemudian disinkronkan dengan rencana kerja tiap SKPD pada tahapan forum gabungan SKPD dan dimusyawarahkan kembali pada pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten, dan semua tahapan tersebut dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret tahun 2020. Nah, terus ada perencanaan dari atas atau top down. Nah, perencanaan dari atas ini itu dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas program dan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya adalah perencanaan yang partisipatif. Ya, perencanaan yang partisipatif ini dilakukan melalui pada tahapan awal penjaringan aspirasi masyarakat dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dengan mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan
atau stakeholders dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang transparansi dan akuntabel. Nah, yang selanjutnya adalah perencanaan teknokratik. Nah, pendekatan perencanaan teknokratik ini dilakukan dengan metode kerangka berpikir secara ilmiah. Nah, di dalam proses perencanaan ini dilakukan beberapa tahapan yang mencakup pengumpulan serta pengolahan data dan informasi, analisis terhadap gambaran umum dan kondisi daerah Kabupaten Bulukumba, analisis terhadap kondisi ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba, evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah tahun sebelumnya, dan melakukan telaah, kajian dan perumusan regulasi serta kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba yang pro terhadap rakyat, serta melakukan analisis terhadap penyelarasan rencana program, pagu, indikatif hingga penetapan kinerja tahunan. Dan yang terakhir adalah perencanaan politik. Nah, proses penyusunan perencanaan ini, perencanaan pendekatan politik ini dilakukan dengan mengukur tingkat konsistensi terhadap kebijakan yang dilahirkan dengan target yang tertuang pada visi misi kepala daerah yang terpilih serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang lahir melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Nah, kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yang di dalamnya itu juga memuat kerangka pendanaan tahun yang sama, merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi Kabupaten Bulukumba tahun 2021. Nah, perkiraan tersebut didasari pada perekonomian global, nasional, serta regional. Nah, uraian tentang perkiraan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba beserta kerangka pendanaannya itu diharapkan mampu untuk menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang berbasis dalam upaya pencapaian target kinerja tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 hingga 2021. Nah, kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2021 itu diarahkan pada pembangunan sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Nah, pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 ini dimulai dengan penguatan daya tahan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi nasional seperti nilai tukar terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar, terus suku bunga, inflasi dan ketersediaan lapangan kerja. Nah, penguatan ekonomi sektoral itu juga diharapkan mampu untuk kemudian menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 dan juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada pertumbuhan yang merata di setiap sektor pembangunan. Nah, hal ini kemudian akan menjadi prioritas penguatan ekonomi sektoral berbasis kerakyatan agar secara merata dapat tercipta kondisi ekonomi yang berdaya saing tinggi serta mendorong kerjasama daerah dalam rangka mengembangkan serta mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah. Nah, untuk mencapai tujuan dari arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2021, maka ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilakukan atau dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah. Nah, yang kedua adalah kita mengupayakan untuk melahirkan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan dengan tetap menyelaraskan dengan isu dan permasalahan yang muncul di setiap bidangnya. Nah, yang ketiga, dengan keterbatasan APBD yang ada, maka fokus penganggaran pembangunan ekonomi itu akan lebih diarahkan pada upaya pemecahan masalah utamanya, permasalahan yang muncul pada masyarakat golongan menengah ke bawah. Sedangkan pembangunan ekonomi yang sifatnya ekspansif itu diupayakan untuk kemudian dianggarkan secara kemitraan baik dengan pihak swasta maupun provinsi dan pusat. Selanjutnya adalah kita terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin adanya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba serta mendorong yang namanya high cost economy. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah kita menyelenggarakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good governance.
Nah, sehingga tidak akan terjadi yang namanya penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN di lingkup pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dan kedudukan RKPD. Nah, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD itu mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Mengingat satu, secara substansial itu RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, adu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam waktu 1 tahun. Nah, yang kedua, secara normatif itu menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Nah, secara operasional RKPD itu memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam renja perangkat daerah. Dan yang terakhir atau secara faktual itu menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun hubungan antar dokumen RKPD dan dokumen perencanaan pembangunannya adalah dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 hingga 2021 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bulukumba. Nah, keberadaan RKPD tahun 2021 ini juga dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan rencana kerja atau renja bagi perangkat daerah tahun 2021. Nah, RPJMD dan Renstra SKPD itu adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Nah, rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan rencana kerja pemerintah dan pada tingkat daerah disebut sebagai rencana kerja daerah atau RKPD. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, hubungan Renstra KL dan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat, yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana 5 tahunan, sedangkan hubungan antara Renstra KL dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif atau penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra KL. Nah, hubungan RKPD Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai satu kesatuan dari seluruh rangkaian proses perencanaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, dan keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan mengukur target kinerja yang ditetapkan pada setiap dokumen perencanaan serta dengan melihat tingkat konsistensi, kesesuaian tujuan serta tahapan penyusunan dan pelaksanaan tiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun sistematika dari penyusunan RKPD ini, nah di bab 1 itu berisi yang merupakan pendahuluan itu berisi atau memuat latar belakang penyusunan dokumen RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, dan sistematika penulisan dokumen RKPD. Di bab 2 tentang gambaran umum kondisi daerah, itu dijelaskan mengenai bagaimana kemudian gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RKPD, serta permasalahan pembangunan dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, di bab 3 itu berisi kerangka ekonomi dan keuangan daerah. Nah, pada bab ini dijelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, serta arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Nah, yang di bab keempat berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Nah, pada bab ini itu dia dijelaskan secara eksplisit terkait tema, sasaran dan prioritas pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2021 yang disinergikan dengan perencanaan tingkat provinsi dan nasional. Nah, di bab 5 itu berisi rencana kerja dan pendanaan daerah. Nah, pada bab ini dijelaskan rincian program dan kegiatan prioritas SKPD tahun berjalan, instansi pelaksana atau OPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta padu indikatifnya dalam bentuk matriks program dan rencana kegiatan pembangunan Kabupaten Bulukumba tahun 2021. Di bab 6 dia berisi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, pada bab ini itu dilakukan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama atau IKU maupun indikator kinerja daerah atau IKD pada akhir tahun perencanaan. Nah, di bab 7 itu berisi penutupan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Nah, berdasarkan kondisi pemerintahan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021, di mana pada tahun ini merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, maka secara prosedural, prioritas dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2021 merujuk pada visi misi Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2016 hingga 2021 dengan visi masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan daerah yang demokratis dan religius. Nah, dan untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkanlah pula misi pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan hak dasar di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Yang kedua, mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berjiwa kompetitif. Dan yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan bersih atau clean governance, serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar daerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antar daerah. Terus yang ketujuh adalah penataan ruang dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, budaya dan penanggulangan bencana. Dan yang kedelapan adalah mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun prioritas pembangunan. Nah, di dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 hingga 2021, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Bulukumba diarahkan pada yang pertama, pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi. Yang kedua, optimalisasi potensi keunggulan daerah. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang keempat, pengembangan bidang pendidikan. Yang kelima, pembangunan bidang kesehatan. Yang keenam, peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan. Dan yang ketujuh adalah pemantapan infrastruktur daerah. Sekian dari saya, terima kasih.